terus min satu Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar mengenai adaptasi pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi pada hewan. Apa yang kalian lakukan ketika udara sangat dingin? Ya, betul. Memakai jaket atau selimutan ya. Atau yang lebih keren lagi, tidur. Tindakan-tindakan tersebut adalah salah satu bentuk adaptasi kita agar kita tidak kedinginan atau agar kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jadi, apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Macam-macam adaptasi, kemarin kalian sudah belajar, ada 3 macam. Kita bahas lagi ya. Adaptasi yang pertama adalah morfologi. Adaptasi morfologi sering juga disebut adaptasi fisik. Karena adaptasi morfologi ini dapat dilihat dari bentuk tubuh makhluk hidup tersebut. Sedangkan yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Ini kebalikan dari adaptasi morfologi. Kalau adaptasi morfologi bisa dilihat dari bentuk luarnya, dari bentuk fisiknya. Namun, adaptasi fisiologi itu terdapat di dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Contohnya, kalau walang sangit itu bau ya. Walang sangit, lembing itu mengeluarkan bau. Baunya itu dihasilkan dari kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah perilaku makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh, kalau saat panas, kerbau akan berkubang di rumput. Tujuannya adalah untuk mendinginkan tubuhnya. Ya, kita akan bahas lagi contoh-contoh dari adaptasi. Tapi sebelumnya silahkan anak-anak menyiapkan buku dan alat tulis. Siapa tahu banyak informasi-informasi baru yang akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan kalian. Silahkan, Bu Guru tunggu ya, kalian menyiapkan buku dan alat tulis. 1, 2, 3, come on! Sudah siap? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Simak baik-baik, perhatikan, dan catat ya. Adaptasi morfologi meliputi bentuk paru burung. Ada tipe pemakan biji, pemakan ikan, pemakan serangga, penghisap nektar, dan pemangsa. Pada tipe kaki burung, ada tipe pejalan kaki, petengger, pemanjat, perenang, dan pencengkram. Sedangkan morfologi pada mulut serangga meliputi tipe mulut penggigit, penusuk, penghisap, dan penjilat. Adaptasi pada bebek. Bebek merupakan hewan yang mencari makan di air. Ciri-cirinya paruh seperti sudu dan pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Jari kaki bebek berselaput untuk memudahkan berenang serta tidak terpelosok di lumpur. Pada bulu bebek dilapisi minyak sehingga bebek tidak akan basah meski dia berenang di air. Hewan yang memiliki ciri yang sama dengan bebek adalah itik dan angsa. Adaptasi pada burung pipit. Burung pipit biasanya bisa kita jumpai di daerah persawahan. Paruh pada burung pipit pendek, tebal, dan runcing. Gunanya untuk memecah biji-bijian seperti padi dan kacang-kacangan. Tipe kaki pada burung pipit adalah tipe petengger, dengan ciri
3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang. Jari-jarinya kecil dan panjang, serta memiliki telapak kaki yang datar. Adaptasi pada ayam. Ayam memiliki paruh pendek, tebal, dan runcing. Fungsinya untuk memakan biji-bijian dan cacing. Selain itu, ayam memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Fungsinya adalah untuk mengais makanan di tanah dan untuk berjalan. Ayam juga memiliki taji, fungsinya untuk melindungi diri saat bertarung. Adaptasi burung pelatuk. Paruhnya runcing, agak panjang, untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Kakinya adalah tipe kaki pemanjat. Cirinya 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Adaptasi pada burung kolibri. Burung kolibri memiliki paruh yang kecil dan panjang. Fungsinya untuk menghisap nektar atau madu bunga. Tipe kakinya merupakan tipe kaki petengger. Paruh pada burung kakak tua pendek, tebal, dan sedikit runcing ke bawah. Fungsinya untuk mempermudah memecah biji-bijian. Kaki pada burung kakak tua 2 ke depan dan 2 ke belakang untuk memanjat. Adaptasi burung elang memiliki paruh tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Sedangkan jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, dan memiliki cakar yang kuat untuk mencengkeram. Contoh lain adalah burung raja wali dan burung alap-alap. Burung pelikan memiliki paruh panjang dan berkantung besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan, sedangkan kakinya memiliki jari kaki berselaput untuk berenang. Adaptasi pada lebah. Lebah selain dapat terbang, memiliki tipe mulut penghisap dan penjilat. Tipe mulut penghisap dan penjilat juga dimiliki oleh lalat. Mulut ini terlihat seperti spons untuk menjilat cairan. Adaptasi belalang. Sepasang kaki belakang belalang ukurannya lebih besar dan lebih panjang. Fungsinya membantu belalang untuk meloncat. Kemudian, bentuk tipe mulutnya adalah tipe mulut penggigit. Memiliki rahang yang kuat, biasanya untuk menggigit makanannya. Namun, pada belalang sembah, kaki depannya yang membesar, fungsinya untuk menangkap mangsanya. Adaptasi pada kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki mulut seperti belalai yang panjang dan dapat digulung. Biasanya disebut proboscis. Fungsinya untuk menghisap madu yang terdapat jauh di dasar bunga. Selain itu, beberapa kupu-kupu memiliki corak tertentu untuk melindungi diri dari predator dengan cara kamuflase. Mulut pada nyamuk memiliki ciri-ciri rahang runcing dan panjang. Fungsinya untuk menusuk dan menghisap, sehingga mereka dapat memperoleh cairan sebagai bahan baku makanannya. Pada nyamuk betina, biasanya akan menghisap darah manusia. Adaptasi pada semut. Semut memiliki tipe mulut penggigit. Rahang atas dan rahang bawah kuat untuk menggigit makanannya. Semut dapat berkomunikasi dengan temannya menggunakan antena yang ada di kepalanya. Semut juga mengeluarkan bau, namanya hormon feromon. Fungsinya untuk memberikan jejak atau tanda kepada teman-temannya. Adaptasi pada ikan. Tubuh ikan ditutupi oleh sisik. Fungsinya selain untuk melindungi diri, juga sebagai pengontrol suhu tubuh. Ikan dilengkapi dengan sirip. Ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip ekor. Fungsinya adalah untuk mengatur ketika ikan berenang. Selain itu, untuk mengatur tekanan air,
Ikan dilengkapi dengan gurat sisi. Gurat sisi adalah garis yang melintang pada tubuh ikan. Untuk mempermudah mengapung, ikan dilengkapi dengan kantong atau gelembung renang yang terdapat di dalam perut ikan. Adaptasi ikan lele. Tubuh ikan lele sangat licin. Fungsinya untuk mempermudah bergerak di lumpur. Ikan lele memiliki misai atau kumis untuk mendeteksi mangsa atau benda di sekitarnya. Untuk melindungi diri, lele dilengkapi dengan patil. Selain itu, agar mereka dapat hidup dan bertahan di air yang berlumpur, maka Allah menciptakan labirin atau perluasan insang. Fungsinya agar mempermudah mereka bernafas saat berada di lumpur. Hewan-hewan berikut ini dilengkapi dengan tanduk. Tanduk ini dimiliki oleh antelop, kambing gunung, rusa, dan sebagainya. Fungsinya adalah untuk mempertahankan diri. Kepiting dan udang juga dilengkapi dengan alat pertahanan diri. Dua kaki depan pada kepiting akan membesar dan kita sebut sebagai capit. Fungsinya untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Salah satu contoh adaptasi fisiologi dimiliki oleh walang sangit. Walang sangit akan mengeluarkan bau yang tidak sedap atau bau menyengat. Fungsinya adalah untuk mempertahankan diri dari predator. Cumi-cumi memiliki adaptasi dengan cara menyemburkan tinta. Tinta hitam pekat ini fungsinya adalah untuk mengerukkan perairan yang ada di sekitar musuhnya, sehingga ketika air keruh, dia akan melarikan diri. Adaptasi pada kecoa. Kecoa memiliki antena untuk berkomunikasi. Selain itu, dia akan berpura-pura mati agar terhindar dari predator. Selain kecoa, hewan yang berpura-pura mati adalah kumbang, oposum, dan ular. Adaptasi pada ular berbeda-beda. Contohnya pada ular derik. Ular derik akan menggerak-gerakkan ekornya sehingga menarik perhatian mangsa. Pada ular kobra, dia akan menyemburkan bisa atau racun. Komodo juga memiliki air liur yang mengandung racun. Air liur ini dapat mematikan mangsanya dalam waktu sekejap. Kemampuan menyamarkan diri dengan lingkungannya disebut kamuflase. Kalian perhatikan baik-baik gambar tersebut. Hewan apa yang ada di dalam gambar? Iya, betul. Jerapah. Kulit jerapah memiliki warna yang sama dengan lingkungannya. Kemudian ini, apa ini? Iya, ini adalah ulat bulu. Kalau yang ini, iya, ini adalah katak. Kemudian perhatikan gambar berikutnya. Hewan apa itu? Ini adalah macan tutul. Warnanya sama ya dengan rumput-rumput di sekitarnya. Yang ini namanya adalah belalang ranting, mirip dengan ranting pohon. Kalau yang ini, ya ini adalah macan. Di sini juga terdapat seekor burung. Dan yang terakhir apa? Ya, ini adalah tokek pohon. Hewan tersebut menyamarkan diri atau berkamuflase untuk melindungi diri. Ekolokasi adalah kemampuan makhluk hidup mendeteksi lingkungannya menggunakan bunyi pantul atau sistem sonar. Kemampuan ini dimiliki oleh kelelawar dan lumba-lumba. Selain itu, kelelawar juga beradaptasi dengan cara
tidur di siang hari dalam posisi terbalik, dan aktif di malam hari atau nocturnal. Di antara jari-jarinya terdapat selaput tipis yang digunakan untuk terbang. Untuk mengelabui musuhnya, cicak melakukan autotomy atau kemampuan untuk memutuskan ekornya. Selain itu, kaki cicak memiliki perekat sehingga dapat dengan mudah berjalan di tembok. Kemampuan untuk mengubah warna kulit atau tubuhnya disebut mimikri. Mimikri dimiliki oleh bunglon. Selain itu, bunglon juga memiliki mata yang dapat berputar 360 derajat dan memiliki lidah yang lengket dan panjang untuk mempermudah menangkap mangsanya. Perilaku anjing untuk menjulurkan lidahnya itu bertujuan untuk mengurangi panas dalam tubuhnya karena anjing tidak memiliki kelenjar keringat. Adaptasi pada unta. Unta memiliki warna kulit yang sama dengan padang pasir. Hal ini disebut sebagai kamuflase. Unta memiliki punuk untuk menyimpan lemak agar dapat bertahan hidup. Unta memiliki bantalan kaki yang sangat tebal agar tidak kepanasan saat berjalan di padang pasir. Mata unta dilengkapi dengan bulu mata yang sangat lentik agar terhindar dari debu pasir. Kadang unta memakan kaktus. Untuk melindunginya dari duri-duri kaktus, maka Allah menciptakannya dengan bibir yang tebal. Adaptasi perilaku yang dilakukan oleh gajah yaitu dengan mengibas-ngibaskan kedua telinga gajah yang lebar. Tujuannya adalah untuk mendinginkan badannya. Sedangkan adaptasi perilaku yang dilakukan oleh lumba-lumba adalah dengan cara sering muncul ke permukaan air. Tujuannya untuk menghirup oksigen untuk bernapas. Begitu juga dengan paus, dia akan terlihat menyemburkan air. Kuda-nil senang berendam di air. Tujuannya untuk mengurangi panas di dalam tubuhnya. Siput melindungi diri dari panas dengan cangkangnya. Siput juga menghasilkan lendir untuk mempermudahnya berjalan. Kelinci memiliki pendengaran yang sangat tajam karena pada telinganya yang lebar dan panjang terdapat pembuluh darah yang tipis. Selain walang sangit, hewan yang dapat mengeluarkan bau busuk adalah sikung. Hewan yang adaptasinya dengan cara menggulungkan badannya adalah kaki seribu, armadillo, dan juga landak. Landak selain dapat menggulung, juga memiliki rambut yang termodifikasi seperti duri. Bagaimana penjelasan yang tadi? Sudah cukup ada gambaran? Sudah cukup jelas? Banyak informasi-informasi baru apa tidak? Ya, semakin kita banyak belajar, maka semakin banyak kita tahu. Dan semakin banyak kita tahu, semakin mudah kalian untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan kegiatan kedua dan kegiatan ketiga. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga kalian menjadi lebih paham dan ilmu yang kalian peroleh menjadi bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita tetap diberi kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu saat nanti kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus min satu.